Aku minta padamu sekali saja untuk bisa serius. Drama ini telah dimulai. Dan mereka, para penonton yang terhormat ini, datang meluangkan waktunya untuk menonton pertunjukan teater. Bukan malah melihatmu menari kegirangan. Mengertilah Petruska. Kau lihat orang-orang ini kan? Jarang sekali hari ini ada orang yang mau meluangkan waktunya hanya untuk menonton pertunjukan teater. Mohon maaf penonton. Ya, maafkan aku ya Gorka. Bukan. Intermezzo penonton. Ya, bagaimana lagi ya Gorka? Kakiku ini terbiasa melangkah dengan bebasnya. Apalagi setiap musik terdengar di telingaku ini. Kakiku selalu mengikuti tempo dan iramanya. Lihat aja Gorka. Begitu asik bukan? Musiknya. Gak bercanda. Ya tidak seperti mereka. Maksudku itu si tua. Si tua bangka yang selalu bermabuk-mabukan itu. Tahu gak? Dia memiliki kehidupan yang sangat kaku. Dia selalu mengeluh atas nasibnya, selalu minta didengarkan tapi tak pernah untuk mendengarkan. Bayangkanlah. Memanglah si tua yang aneh. Petruska, kau tidak boleh berucap sembarangan di depan orang-orang ini. Nasib baik bagi kita sampai saat ini, si tua itu masih mau membagikan hasil pementasannya kepada kita. Dan bahkan Petruska, dia mau melebihkannya untuk kita. Seolah dia adalah orang yang tak butuh dengan uang. Para hadirin sekalian pasti tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu mengenai nasib si tua bangkai kesekian itu kan? Ya kan? Ya, si tua yang selalu saja mencari panggung agar dirinya merasa tetap ada. Dan akhirnya dia tetap merasa tercerabut dari realitas. Lalu mencari orang untuk dijadikan pelampiasan atas kesepiannya. Meracau dalam mabuknya yang membuatnya semakin mabuk akan eksistensi dirinya. Kami selalu dijadikan pelampiasan. Petruska! Igorka! Petruska! Mana kalian setan? Petruska! Kedua bajingan itu pastilah sudah tertidur sekarang. Dan meskipun gempa mengguncang gedung teater ini, mereka tidak akan bangun. Ya, sepertinya mereka pun juga mabuk. Mati. Gelap sekali.
gila sekali. Sungguh lelucon yang sangat bagus. Aku terjatuh, lalu terbangun, tanpa ada satu orang pun yang menolongku. Setelah pementasan, kiranya aku telah minum terlalu banyak, sehingga aku tertidur. Dan orang-orang meninggalkan gedung teater itu tanpa ada satu pun membangunkan. Sangat ironis. Rasa-rasanya kepalaku ingin remuk. Ya, aku benar-benar mabuk. Oh iya, ya. Dari mana aku memulainya ya? Oh, pementasan malam ini yang sungguh menggembirakan. Ya. Dan alangkah gilanya jika dipikir kembali. Ya, betapa banyak bir dan anggur yang telah kutuangkan ke dalam tenggorokanku hanya untuk menghormati peristiwa ini. Ya. Rasa-rasanya tubuhku ikut tenggelam. Dan bahkan rasa-rasanya Ada berbagai macam lidah berada di dalam mulutku saat ini. Wow. Tidak pernah aku temui sebelumnya. Dan ini luar biasa. Bagaimana saya mengatakannya ya? Sebentar. Seperti ini. Pernahkah kalian semua melihat seseorang mabuk seperti orang tua itu? Atau kalian pernah merasakannya? Kalian pernah menjadi tua lalu mabuk? Iya, seorang tua tadi. Seorang tua yang mabuk berat tanpa memperdulikan usianya. Seolah-olah dia punya kuasa atas umurnya sendiri. Seolah-olah dia Tuhan atas dirinya sendiri. Sangat bodoh, pemikiran yang tolol. Ya, tolol. Dan tolol. Ya. Tapi bagiku sendiri, saudara-saudara, mabuk semacam ini ya hanya boleh dilakukan oleh orang tua sepertiku. Kenapa tidak? Ini semua untuk masa lalu, untuk masa depan. Ini semua untuk keterasingan dan melawan cinta yang hipokrit. Aku telah bertahun-tahun merayakannya dengan berlaku tolol. Aku menjadi orang tolol selama puluh-puluh tahun. Ya, aku berpura-pura muda dan bahkan aku ponga. Padahal sebentar lagi hidupku akan usai. Ya, ketika aku menatap kaca,
Aku melihat kembali kilas balik 68 tahun telah berlalu. Ya, berlalu begitu saja tanpa aku bisa kembali lagi. Sudah cukup lama. Dan demikianlah kehidupan Vasili, pemuda gaib. Ya, waktu telah tiba bagimu untuk meniti peranan sebagai seorang mati. Cepat atau lambat, kematian akan berada menunjukmu. Eli, lama sabahtani. Nah. Bagaimana aku mengatakannya ya? Saudara-saudaraku semuanya, para penonton yang terhormat, ini baru pertama kalinya bagiku. Iya, aku telah berada di pentas ini selama 40 tahun. Dan baru kali ini, aku melihat sekaligus merasakan ada seorang aktor yang berkomunikasi dengan para penontonnya di tengah-tengah adegan telah berlangsung. Oh iya, ini baru pertama kalinya bagiku. Oh, dan ini luar biasa. Ya, setidaknya pada penontonku kali ini, aku menemukan para penonton yang mau menampung seluruh kegelisahanku, yang mau mendengarkanku. Tidak seperti para penonton sebelumnya. Coba kalian pikir, penonton sebelumnya, mereka memberikanku tepuk tangan yang meriah, memberikanku beberapa karangan bunga dan benda-benda lainnya. Tapi setelah pementasan usai, mereka meninggalkanku. Ya, mereka pergi begitu saja, seolah-olah hidupku telah usai setelah pementasan usai. Ya, maka dari itu, untuk kalian semua, aku sangat bangga dengan kalian semua. Bangga, sangat bangga. Menjijikan sekali. Ya, untuk apa aku mengatakannya kepada kalian semua, bukan? Ya, kalian juga penonton. Ya pastinya akan sama seperti penonton sebelumnya. Setelah pementasan ini habis, aku yakin kalian akan pergi pulang, lalu melupakan badut tuanya ini. Iya bukan? Kalian sama saja. Dari tadi tidak ada orang di sini. Mengapa? Hei, jangan ganggu aku. Dari tadi tidak ada orang di sini, tapi aku ini mati. Igorka, Petruska, di mana kalian? Begitu teganya kalian meninggalkan orang tua ini sendirian. Igorka, Petruska. Apakah benar?
peraduan telah habis. Sampai kala hidup padaku bangun tak terhingga. Ego, aku mendengarkan suara orang tua minta tolong. Kamu mendengar ya kan? Jangan bilang itu. Kalau yang minta tolong itu adalah seorang tua yang pemabuk, yang takut akan kesepian yang diinginkan sendirinya. Oh Tuhan, aku berharap dia mampu melepaskan diri dari belenggu kebodohan dia sendiri. Oh. Tenang kawan, tenang. Si tua itu adalah orang yang mampu menyelamatkan dirinya dari keterasingan dan kesepian hidup. Jadi kau tenanglah, oke? Tenang. Betul sekali. Aku mulai membayangkan bahwa pastilah si tua itu memiliki masa muda yang menyenangkan. Sama seperti para penonton kita ini yang tidak tahu bagaimana masa yang akan mendatang dengan cara yang mustahil. Aku pun jadi yakin betul sekali bahwa pastilah si tua itu memiliki masa muda yang menyenangkan. Seperti yang aku katakan tadi, dia tidak akan mengira bahwa dia akan menjadi orang tua yang tolong dan tak ada seorang pun yang mendengarkan apa yang dia katakan. Ya, aku pun tidak tahu ya bro, apa yang akan terjadi selanjutnya pada diri kita setelah apa yang kita lakukan terhadap dia. Entah apa yang kita lakukan pada seorang tua itu. Balik, 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 balik. Oh, balik. Kok adik kan yang balik? Pak, bawa ya. Woi maling. Balik. Hah? Kalau lihat maling kasih tahu. Gila. Baru pertama kali ini aku mencuri dan langsung berhasil tanpa tertangkap. Ya, walaupun aku harus mengeluarkan sedikit tenagaku yang tersisa ini demi mendapatkan sepotong roti. Hasili, seorang pemuda tolol yang lari dari
menjadikan militer hanya untuk kebebasan dan seni yang belum tentu menyelamatkan hidupnya. Adakah dari kalian yang mau menggantikanku untuk pergi ke barak militer yang penuh siksaan dan keterkungkungan itu? Ada? Tenang saja, tenang saja. Kalian tidak perlu repot-repot mencuri roti sepertiku tadi jika berada di sana, karena semuanya telah tersedia. Jika kalian mau mengaku sebagai seorang yang bernama Vasily Svidnovidov, maka kalian akan mendapatkan semua fasilitas yang berbeda. Percayalah, percayalah. Ya, karena namaku terdaftar dalam wajib militer dari keturunan bangsawan. Jangan-jangan kalian berpikir bahwa aku ini adalah bocah naif yang tolol karena sudah meninggalkan semua fasilitas yang tidak mungkin didapatkan oleh orang biasa. Iya? 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 Iya, tapi dialah aku. Aku lebih bahagia hidup seperti ini ketimbang aku harus menanggung beban yang tidak seharusnya aku tanggung di barak, bahkan di rumah sekalipun. Ya, karena aku suka kebebasan, kejujuran, dan aku suka pesta. Ya, aku suka pesta. Tapi aku tidak suka pesta yang diadakan oleh bangsawan. Karena orang-orang yang hadir di dalam pesta itu hanya demi kepentingan mereka sendiri. Tidak untuk pesta itu. Dan aku lebih memilih mengasingkan diriku dalam keadaan seperti itu. Dan aku lebih suka membuat pestaku sendiri di dapur bersama orang-orang jujur yang haknya dirampas tanpa sepengetahuan yang jelas. Dan aku akan berpuisi di depan mereka untuk menghibur hati yang lara. Dan aku juga suka drama. Aku juga suka drama. Akan lebih menarik jika aku menjadi seorang aktor yang kira-kira memerankan seorang tokoh yang mencari temannya di dalam gedung teater dan sambil mabuk, ya. Egorka, Petruska, di mana kalian setan? Oh, maafkan aku. Maafkan aku. Aku sama sekali tidak berniat untuk menertawakan tokoh tadi. Aku sangat menghargainya. Aku hanya tidak bisa membayangkan jika masa tuaku sama seperti dirinya. Oh ya, aku hampir lupa. Biarkan aku membacakan satu puisi untuk kalian semua, agar kalian tahu betapa dalamnya cintaku terhadap seni. Ini adalah puisi dari Alexander Pushkin yang berjudul Bukit Georgia. Di bukit-bukit Georgia kegelapan malam merentah. Haragva mericik lirih di hadapanku. Aku merasa sayu dan muda. Kedukaanku berpancaran. Kedukaanku dipenuhi olehmu. Kecuali olehmu. Olehmu seorang. Tidak ada yang menyiksa kemurunganku. Tidak ada yang mengusik.
Dan sekali lagi hati kembali menyala dan mencintai. Sebab itulah hati tidak sanggup mencintai. (1829). Ya, sungguh Pushkin telah memberikan pencerahan atas kehidupan yang sangat membosankan ini. Dan aku sangat bersemangat untuk mengenali orang-orang serupa dia melalui karya-karya mereka. Ya, pemberitahuan baru. Nah, ada casting menjadi aktor dasar bagi masyarakat yang berminat. Silakan mengikuti pemberitahuan yang telah berada tertulis ya, tertulis di brosur yang telah kami berikan ini. Ya, bagi yang berminat silakan. Ya, Bapak Ibu. Ya, sekian, terima kasih. Wow! Sungguh sangat di luar dugaan. Sebuah kesempatan untuk menjadi aktor teater. Ya, pucuk dicinta ulang pun tiba. Alam akan berpihak kepadaku. Tolong ampuni aku siapapun engkau. Tolong, aku akan berikan semuanya padamu. Tapi jangan. Oh, kenapa alam seakan tidak berpihak padaku? Tuan, Siapa di sana? ini aku Tuan. Siapa itu? Ivanits Tuan. Hei, jangan dekat. Ivanit. Iya Tuan, ini aku. Lihat aku sini, Benarkah Tuan. kau itu Ivanit? Iya Tuan. Hah? Bukan Ivanit. Oh, tunggu. Ini aku. Ya, Nikituska. iya Tuan. Ivanit Nikituska. Hei, apa? Apa yang kau lakukan di sini, Ivanit? Jadi begini Tuan, aku tidur di dalam tong ini agar tidak ketahuan oleh siapapun Tuan. Oh, mohon sekali Tuan, jangan beritahukan kepada siapapun Tuan. Aku betul-betul tidak ada tempat tinggal Tuan. Cobalah. Kau pikir Nikituska. Mereka malam tadi menyerukan namaku sebanyak 16 kali. Mereka memberiku tepuk tangan yang mulia dan 3 bungkus bunga dan benda-benda lainnya. Oh, Nikituska, tidak pernah terjadi sebelumnya. Antusias mereka melonjak-lonjak, ya, meledak-ledak, meluap-luap. Sangat menggembirakan. Tapi tidak satu hati pun datang untuk membangunkan si badut tuanya dan membawanya pulang ke rumah Nikituska. Tidak seorang. Dan akulah Nikituska. Akulah orang tua itu. Usiaku sudah 68 tahun. Aku tua dan rentah. Aku tidak tahu. Mungkin aku tidak punya lagi harapan hidup. Ya. Aku tidak punya siapapun di Nikituska. Maka dari itu Nikituska. Oh, Nikituska, jangan tinggalkan aku.
Tapi sebaiknya Tuhan pulang saja, Tuhan. Aku tak mau pulang. Apa-apaan itu? Aku tidak punya siapa-siapa. Kau tahu Nikituska? Aku tidak punya keluarga. Aku tidak punya anak Nikituska. Aku tidak punya keluarga lagi. Bahkan untuk seorang istri pun, aku tidak punya. Aku bagai angin yang melintasi padang-padang sepi. Mungkin sebentar lagi waktuku akan datang di Nikituska. Aku tidak tahu. Tidak ada yang membahagiakanku. Tidak ada yang mencintaiku. Ya, benar-benar tidak ada yang mencintaiku, Nikituska. Tapi Tuhan, penonton mencintai Tuhan. Penonton. Oh, aku katakan padamu, Nikituska. Bukan penonton. Penontonmu itu sudah pulang. Menarik selimutnya dan melupakan baru tuanya ini. Dan kendati mereka di sini, mereka tidak akan peduli tentang kesepianku. Tidak sama sekali. Tidak mungkin. Janganlah berkata seperti itu, Tuhan. Sebaiknya Tuhan tenangkan diri Tuhan terlebih dahulu. Ingatlah Tuhan, Tuhan tidak sendirian. Tuhan adalah seorang aktor. Dan sejak masih muda, para penonton ini menyukai dan menyanjung-nyanjung nama Tuhan. Dan sampai sekarang Tuhan, hal itu masih terjadi Tuhan. Sepertinya kau tidak kunjung mengerti juga ya, Nikituska. Oh iya, aku tahu. Kau memang benar, Nikituska. Kau benar. Ya, kau memang benar. Aku memang seorang lelaki yang masih hidup dengan segar. Kau benar. Kau tidak salah sama sekali. Seperti aku melihat wajahmu, Nikituska. Ya. Aku melihat wajah seorang remaja yang sedang bergejolak. Remaja, gairah pujian wanita. Seorang remaja yang tergila-gila pada dunia. Masa muda. Masa muda. Kau membuatku mengingat masa mudaku, Ivanis. Sewaktu aku muda dulu, aku pernah membuat seorang wanita jatuh cinta padaku karena aktingku. Ya, itu yang terjadi. Yang cantik. Ini semampai. Senyumannya manis Nikituska. Dan bahkan matanya yang indah. Wajahnya berseri-seri. Laksana fajar musim panas. Ketika itu, pertama kali kami bertemu. Kami saling menatap satu sama lain, Nikituska. Tatapannya langsung menusuk ke dalam jiwaku. Tatapan yang tidak akan pernah bisa kulupakan sampai ke liang kubur sekalipun. Aku tidak akan melupakan tatapannya sampai ke liang kubur sekalipun, Nikituska. Ya, itu adalah hal yang membahagiakan dalam hidupku.
Tapi takdir berkata lain padaku, Tuska. Takdir tidak berpihak padaku. Dengan seluruh rasa cintaku, seluruh rasa sayangku, dan rasa bahagiaku di hari itu, malam itu, aku menyatakan semuanya padanya, Tuska. Dengan senang hati, dengan seluruh rasa cintaku. Lalu berkatalah ia, Tuska. Jika kau mencintaiku, sweet Davidoff, tinggalkan panggung. Di mana ada kehidupan, di situ ada sosok perempuan. Lelaki menanam benih kehidupan atas cintanya. Perempuan memberikan buah kehidupan juga atas cintanya. Tapi, apakah kehidupan terus diiringi dengan cinta? Tanpa cinta, akankah kehidupan terputus dari jalurnya menuju masa depan? Maka dari itu, biarkanlah aku perempuan yang menjadi saksi bahwa kehidupan akan tetap terus berjalan tanpa cinta, tapi dengan cinta. Kehidupan memiliki kekuatan untuk menjalaninya. Aku pernah jatuh cinta pada seorang aktor teater karena kepandaiannya dalam berakting. Akting bagiku hanya adalah sebuah kepura-puraan belaka dan terasa memiliki ketulusan dan kejujuran seseorang dalam menyampaikan keluh kesahnya. Seseorang itu membuatku tergerak untuk menjumpainya setelah pementasan. Lalu kami berkenalan. Tepat di situ, kami sama-sama jatuh hati. Lalu ia berkata padaku, tak pernah aku temui wanita secantik dirimu. Laksana bunga mawar yang bermekaran di pagi hari. Hari semakin berlalu, cinta kami semakin hari semakin menggebu. Kami bertukar surat setiap hari. Terkadang aku diam-diam lari dari rumah untuk menemui lelaki yang kucintai. Lalu berlari di tengah ramainya kota dengan pipi yang merah. Aku merasa mencapai puncak gunung tertinggi di dunia. Tapi aku menyadari satu hal, bahwa cinta kami takkan mendapat tempat di keluargaku. Karena bagi mereka, seorang bangsawan hanya boleh dengan seorang bangsawan pula.
Aku takut jika suatu saat laki-laki yang kucintai memastikan kelanjutan hubungan kami, akan kupastikan aku memberikan dia pilihan yang tidak masuk akal baginya. Lalu dia pergi meninggalkanku karena ketimpangan sosial ini. Sungguh malang nasib perempuan sepertiku. Tidak pernah menikmati hidupnya dengan seluruh cinta yang ia punya. Bagi mereka, seorang aktor teater tak pantas menjalin cinta dengan seorang bangsawan. Karena bagi mereka, seorang aktor hanyalah buruh yang bekerja menghibur, lalu diberi tips berupa pujian dan kadang seonggok bunga apabila mereka telah berhasil mengerjakan tugasnya dengan baik. Tapi, apabila panggung teater terbuat dari bongkah emas, akankah cinta kami direstui? Akankah para bangsawan itu memberikan gelar kebangsawanannya kepada setiap aktor yang bekerja karena telah berhasil mengumpulkan banyak emas? Aku tidak tahu pasti. Karena yang ku tahu, pada malam pesta dansa, itu adalah terakhir kali aku bertemu dan berbicara dengannya. Malam itu adalah malam pesta dansa pertama dan terakhirku dengan lelaki yang kucintai. Maukah kau menikah denganku? Jika kau benar-benar mencintaiku, tinggalkan panggung.
Dia pikir apa artinya panggung bagiku. Mengertikah kalian? Dia dapat mencintai akting tetapi tidak mengawininya. Sekalipun aku jatuh cinta padanya, tidak serta-merta membuatku dengan begitu mudahnya meninggalkan panggung teater ini. Jika kalian tahu, sehari sebelumnya dia membawaku berdansa pada pesta dansa di rumah. Dia membawaku ke rumahnya, dan bahkan aku diperkenalkan kepada seluruh keluarganya. Dan juga kami berdansa tepat di depan seluruh keluarganya. Apa arti dari semua itu? Apakah itu hanya untuk menghinaku? Atau itu adalah menjadi sebuah pertanda bahwa semua ini telah berakhir? Eli. Lama salah tahu. Apakah mereka juga pergi meninggalkanku? Wah, itu mudahnya manusia melupakan manusia lainnya. Mereka sama saja seperti gadis itu, mematahkan hatiku, meluluhlantahkan semua cita-citaku. Ini membuatku semakin tak percaya kepada siapa dan apapun. Aku tidak percaya kepada tepuk tangan, aku tidak percaya kepada bunga-bunga, barang-barang lain yang mereka berikan kepadaku. Semuanya palsu. Aku akan berhenti mengambil peranan besar. Lebih baik aku mengambil peranan lawakan murahan yang menghibur. Dan aku akan menghibur mereka yang palsu dengan palsuanku juga. Terkadang terpikir juga olehku, pada akhirnya aku bernasib sama seperti peranan tokoh yang pernah kumainkan. Peranan tokoh yang pernah kumainkan mengalami pengkhianatan, keterasingan, dan bahkan kesepian. Sekarang semuanya ada padaku saat ini. Namun rasa sakit itu telah menjadi milikku dan akan kupendam sendiri. Jauh di dalam lubuk hatiku, aku sangat mengagumi peranan tokoh yang pernah kumainkan. Dan aku merasa sangat terhormat karena sudah mendapatkan peranan tersebut. Oh,
Raja Lir, si tua yang malang. Ya, ada satu dari Raja Lir yang harus aku sampaikan kepada kalian semua. Langit gelap, seperti hujan akan terus deras. Guruh mengguntur, kilat menerangi seluruh permukaan langit, dan kemudian dengarkanlah. Tiuplah angin, hancurkan pelipismu. Abu, tiupkan, sehingga kau basahi puncak menara kami. Tenggelamkan ayam-ayam. Kau segala guru yang menggelegar, pukul ratakan bentuk dunia yang rakus. Segala kecambah, leburkan sekali. Itulah yang membuat orang-orang tak bersyukur. Wow, itulah yang membuat orang-orang tak bersyukur. Junolo, air suci istana di dalam rumah Gesang lebih baik daripada air hujan di rumah ini. Bagus. Junolo, masuklah. Mintalah berkat putrimu. Ini adalah malam belas kasihan bagi orang dungu maupun orang bijaksana. Oh, menggunturlah sesuka hatimu. Hei, muntahkan kabar. Luncurkan hujan. Bukan cuma hujan. Api, angin, air, laut adalah anak-anakmu. Kau, An-Nasir, dengan kejahatan. Aku tidak pernah memberikan kau kerajaan. Dan kuberikan kau nama anak-anak nada. Oh, Niki Tuska. Hei, kau berbakat Niki Tuska. Oh, kau berbakat sebagai seorang anak. Ya. Kau membuatku merasa lebih mudah lagi dengan bermain seperti ini. Hah? Sekarang kita bermain Hamlet. Ya, Hamlet. Oh, ya. Kita akan bermain Hamlet. Ini. Oh, para pencacat. Tinggalkan aku sendirian di sini. Kenapa kalian mengikutiku? Hah? Pergilah kalian, para pengkhianat. Kenapa kalian mencari bauku? Sehingga kalian terjebak dalam jebakanku dan tidak mungkin. Mohon maaf, Tuan. Sepertinya kita tidak bisa lagi melanjutkan permainan ini, Tuan. Tuan. Maksudku, hari sudah semakin larut, Tuan. Dan aku sendiri ingin istirahat, Tuan. Aku tidak mengerti maksudmu, Niki Tuska. Oh, apa kau merasa bosan denganku? Oh, atau jangan-jangan kau tidak lagi ingin bermain perang denganku? Tidak seperti itu, Tuan. Maksudku, aku peduli padamu. Peduli atas kesehatanmu, Tuan. Ya, umur tua pastilah butuh istirahat yang cukup. Omong kosong. Jangan seolah-olah kau peduli padaku, Niki Tuska. Padahal kau tidak peduli. Jangan meremehkanku, Niki Tuska. Biarkan aku melanjutkan peranan. Hamlet. Kita akan bermain Hamlet, Niki Tuska. Ini. Tuan. Ada apa? Sepertinya Petruska dan Yegorka telah datang, Tuan. Ya, baiklah. Jika mereka datang, kita akan memainkan peranan dengan tambahan orang yang ada. Ya, semakin banyak, semakin seru.
kalian. Selamat datang. Mari bermain peranan. Pakai kostum. Kau pakai kostum. Dan kau dikutuskan. Pakai kostum dikutuskan. Ya. Kita akan memainkan sebuah naskah. Naskah Hamlet. Tuan, hari sudah semakin malam, Tuan. Sudah saatnya untuk pulang. Tidak ada orang yang ingin berperan di pekatnya malam, Tuan. Benar Tuan. Sepertinya Tuan butuh istirahat karena habis melakukan pementasan tadi malam Tuan. Dan pastilah Tuan telah banyak menghabisi tenaga Tuan. Apa maksud kalian berdua? Aku tidak mengerti. Setelah kalian meninggalkanku di sini sendirian di gedung teater ini, lalu dengan seenaknya kalian menyuruhku pulang. Padahal aku sekarang ingin bermain peranan. Oh, kalian terlalu meremehkanku. Kau juga terlalu meremehkanku. Hei, kukatakan pada kalian, aku telah berpuluh-puluh tahun bermain pentas ini. Ya, aku telah memainkan segalanya. Jangan pikir hanya karena hari malam dan umurku yang sudah tua, aku tidak mungkin lagi bermain. Apa urusannya dengan peranan kalau umur tua itu, ha? Apa urusannya dengan malam kalau umur tua? Aku mengerti. Jadi seperti inikah balasan kalian kepadaku, ha? Seperti inikah balasan kalian, para orang teater dan para penonton di luar sana, terhadap orang yang telah menghiburnya selama berpuluh-puluh tahun, yang mengorbankan seluruhnya hanya untuk menghibur dengan hiburan yang tolol, dengan banyolan-banyolan yang mereka sendiri tidak tahu apa artinya. Seperti inikah balasan kepada orang yang sudah mengorbankan segalanya, bahkan mengorbankan cintanya demi seni peran, demi kalian semua. Aku telah berada di ujung sepi yang tak bertepi. Ya. Aku akan memberikan kepada kalian satu pesan dari Othello. Oh, selamat tinggal, kenangan damai, maha perang yang mengalahkan angin tunggul. Oh, selamat tinggal. Selamat tinggal, rintik kuda dan sangkakala trompet. Benderang yang meneguh semangat, suling yang menembus pendengaran. Peranan terakhir telah berakhir. Aku sudah kembali dari masa silam. Lagi-lagi aku mengecewakan diriku sendiri. Selamat tinggal, sweet Lovidov. Vasily, sweet Lovidov. Seorang lelaki yang tidak pernah tahu jalan pulang. Maafkan aku. Maafkan. Tuan. Bagaimana ini? Tuan. Lihatlah. Apa yang kalian nikmati telah berakhir dengan ganjaran yang tidak mengenakan. Kalian pikir hanya karena dia seorang aktor,
dan tidak mendapat tempat di masyarakat. Akhirnya dia dibiarkan kesepian, ditemani kegelapan. Tidak puaskah kalian wahai dewa panggung, wahai dewa festival, yang memiliki modal atas tenaga dan pikiran seorang aktor yang memiliki kreativitas tanpa batas? Tidak cukupkah bagi kalian uang-uang itu untuk mengenyangkan rasa rakus kalian? Vasily Sweet Lovidov hanya salah satu dari sekian banyak seniman yang dimanfaatkan kepiawaiannya, dibiarkan sendirian, hingga terbuang dalam waktu yang tak pernah bisa diulang. Berbahagialah kalian wahai budak materi, berbahagialah. Karena sosok inspirasi yang tak pernah kalian hargai sekarang telah mati.